dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. sekali lagi terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Yuk tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan.
rasakan pujian ini lebih sungguh bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Penuhi hatiku, haleluya Yesus Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Haleluya. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sama-sama katakan, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kau tebus. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu, Kau tukar hidupku. Di aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang diberikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini secara new normal kami bisa ibadah. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati berkat firman Tuhan, kuasa Tuhan kiranya menyertai kami. Makasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang rindu diberkati firman Allah katakan, amin. Salam Bapak Ibu. Coba noleh kanan kiri, kasih kedip matanya. Karena kalau senyum tidak kelihatan. Bapak Ibu diberkati hari ini. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membaca dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Bapak Ibu boleh berdiri bersama-sama. Filipi pasal yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Ya, kita akan baca sama-sama yang kencang, yang keras Bapak Ibu ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Katakan amin. Makasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Allah pada malam hari ini diberi judul Rindu akan Tuhan. Judulnya Rindu akan Tuhan. Kata rindu itu kalau saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia artinya terbayang-bayang. Di dalam kamus bahasa Jawa ketok-ketoken. Di dalam bahasa sehari-hari apa kira-kira? Amin. Apa kira-kira? Kangen. Ya, kangen. Nah, saudara-saudara, karena kangen, karena rindu, karena terbayang-bayang, sehingga pada saat dia ini tidur, yang kelihatan hanya si dia. Pada saat makan, yang kelihatan hanya si doi. Pada saat kita bekerja, pada saat apa saja yang ada, hanyalah dia. Membuat saudara-saudara rasanya kita kepingin ketemu. Ya, karena semangat yang sangat luar biasa untuk kita ketemu. Semakin cepat semakin baik, semakin lama semakin kurus. Ya saudara, karena rindu ini bisa kurus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggal apa yang kita rindukan. Kalau kita ini rindu kepingin punya rumah, bayangan kita ini model rumah tipe si A, B, D dan lain sebagainya. Kalau kita ini kepingin atau rindu untuk kita punya sepeda motor, bayangan kita ya yang kalau di koran kita lihat kira-kira harganya motor second baru itu berapa. Kalau kita rindu kepingin punya mobil dan lain sebagainya, yang kita rindukan membuat kita semangat. Dengan semangat itulah pada akhirnya kita mengumpulkan, menabung, dan bahkan berani ambil tindakan untuk mengansur. Karena apa? Kerinduan. Nah, saudara-saudara, kerinduan akan suami istri juga demikian, apalagi kerinduan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selama hampir 4 bulan kita dipisahkan oleh pandemi corona. Kita dipisahkan, ya. Hubungan kita
ibadah kita bersama-sama kita tidak bisa melihat si A, si B, si D, si G. Kira-kira bagaimana? Dan dengan antusias jemaat katakan, saya kangen dengan ibadah. Saya rasanya gersang kalau tidak ada ibadah dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena aturan yang harus dilakukan, maka kita harus bertahan. Kita harus ngempet bahasa Jermannya. Kita harus berusaha untuk menahan diri. Karena kalau kita ceroboh, maka yang terjadi kita akan melanggar aturan. Tetapi saudara-saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, sedikit demi sedikit pemerintah memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Tetapi dengan catatan harus lewat new normal. Maka kita persiapkan segala fasilitasnya untuk tempat cuci tangan, untuk kita ukur suhu, untuk ini dan lain sebagainya, dan panitia gugus COVID-19 dengan berupaya, berusaha dengan mati-matian ya menyiapkan segala peralatan dan juga termasuk pasang pita. Sebenarnya mau dikasih isolasi, tetapi nanti kalau ini diisolasi, kalau selesai new normal, ini dikelontok, kasihan bangkune, kelet kabeh, rusak dan lain sebagainya. Oh iya enggak apa-apa, kasih apa? Kasih pita saja. Saudara-saudara, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Semangat yang sangat luar biasa. Tetapi tidak sedikit juga saudara-saudara ada jemaat yang wis kadung adem. Kadung semangatnya ini habis. Tidak ada kegiatan dilayani secara online. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sampai hari ini masih dingin. Ya, masih dingin. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah rindu akan Tuhan. Kalau kita bisa hadir di tempat ini, semata-mata bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena Roh Kudus memberi sulut kepada saudara, menyalakan semangat saudara untuk saudara datang di rumah Tuhan. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan coba melihat ciri-ciri orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang memiliki kerinduan rohani akan Tuhan. Di sana ada 3 hal. Ya, ada 3 poin Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama adalah keterbukaan hati kepada Tuhan, terbuka hati. Orang yang rindu saudara-saudara tidak sungkan, tidak juga ewuh pakewuh untuk menyatakan bahwa aku rindu. Contoh, pasangan suami istri, "Ma, aku kangen loh, suwe ora ketemu karo sampean." Ya mungkin suaminya kerja di luar kota, berhari-hari cari nafkah, golek rumput hijau, ya sudah sudah lama. Ya puji Tuhan sekarang ada WA, ada telepon, walaupun lewat telepon, "Ma, aku kangen loh karo sampean. Aku kangen karo masakamu, neng kene masakane ora enak, ngasin tok, atau legi tok, atau kecut tok." Jadi kangen saudara-saudara. Yes ngene ae Pak, iki panganan senengan sampean tak foto, tak kirim. Lek yang tambah ngiler saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara banyak hal yang disampaikan kepada orang-orang yang dimana kita kangen, menyampaikan sesuatu dengan terbuka, tidak basa-basi, tidak sungkan, terbuka. Karena apa? Karena dia tahu orang yang dikangeni itu adalah orang juga yang sangat mengasihi kita. Katakan amin. Contoh suami istri. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kita rindu akan Tuhan, di mana
Rasul Paulus, karena ini berbicara kepada kita berkenaan dengan seorang yang bernama Paulus. Ya, Paulus, dan saudara tahu bahwa dalam ayat di Filipi ini adalah dalam kondisi yang tidak baik, di mana Rasul Paulus pada saat itu masuk di dalam penjara, bukan karena mencuri, bukan karena fitnah, tetapi karena dia menyampaikan berita baik kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia dibelenggu, dia dimasukkan penjara di bawah tanah, dan tubuhnya banyak luka karena dianiaya. Dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang sangat mengerikan, di mana dia harus merasakan betapa perih, bukan hanya hati tetapi juga luka yang dideritanya. Tetapi Rasul Paulus tetap menyampaikan kerinduannya kepada Allah, dan itu disampaikan kepada orang-orang yang di luar penjara untuk meneguhkan, menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara. Keterbukaan hati kepada Tuhan, kerinduan rohani Paulus terlihat jelas di dalam surat Filipi, khususnya dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Di sana dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan peroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang kata sekarang ini dalam kondisi dia di dalam penjara. Demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan rohani Paulus terlihat sangat dan sangat jelas. Dalam Filipi pasal 1 ayat 20, di mana dia mengungkapkan betapa rindunya kepada Tuhan. Dalam kerinduannya itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus memiliki hasrat yang sangat kuat untuk tetap terikat kuat dengan Tuhan. Tidak mau pisah, tidak mau dia ini dihalangi oleh karena masalah. Dia tidak mau dihambat oleh karena penderitaan yang ia alami. Dia tidak mau dipisahkan oleh teralai besi penjara yang pada saat itu mengurung dia. Dia tetap menyampaikan keterbukaan hatinya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan juga melihat, dia tahu Tuhan juga menghargai, Tuhan tahu juga Tuhan akan selalu dekat dengan orang-orang yang memiliki daripada kerinduan akan Tuhan dan hatinya melekat. Jarak saudara-saudara tidak menghalangi kerinduan seperti kita. Kalau kita punya pasangan suami istri, jarak tidak akan membawa kita jauh dari kerinduan kita. Paulus selalu bergairah untuk mengenal Tuhan, bergairah. Saudara-saudara, adanya pandemi membuat kadang-kadang kita mulai lemah, mulai tidak lagi bergairah untuk kita ini bersekutu dengan Tuhan. Mulai tidak lagi bergairah untuk membaca firman Allah, apalagi kita melayani Tuhan. Tetapi Rasul Paulus bergairah untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan memasyurkan Tuhan serta mengharapkan kemajuan daripada pekerjaan Tuhan. Hatinya menggebu-gebu, hatinya semangat, hatinya berkobar-kobar, hatinya meluap-luap, rohnya terbakar untuk rindu akan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang memiliki kerinduan mesti hatinya terbakar, semangat untuk ketemu. Tidak peduli hujan, tidak peduli panas, tidak peduli dia harus melewati banyak kota,
Tidak peduli saudara-saudara dia tidak punya ongkos naik kendaraan. Karena kerinduan ini memberi dorongan kepada dia untuk bertemu. Apa saja dilakukan. Katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kerinduan. Dan terbuka. Ini loh Tuhan, saya rindu kepadamu. Ini loh Tuhan, hidup saya. Ini loh Tuhan, hati saya terbuka kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua adalah tetap mencari Tuhan dalam segala situasi. Tetap mencari Tuhan dalam segala situasi. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam situasi pandemi ini membuat kadang-kadang kita takut. Ya, jangan-jangan nanti saya ketularan. Jangan-jangan nanti di sana ada orang yang nulari saya. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Rasa takut, khawatir, cemas. Ya, cemas, saudara-saudara. Dan dalam kekhawatiran itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan membuat kita menjadi lemah, fisik kita menjadi turun, daya tahan tubuh kita menjadi turun. Sehingga apa yang kita khawatirkan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita kurang yakin, kurang percaya, kurang sungguh-sungguh, kurang yaitu beriman. Bahwa Tuhan kita adalah lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Dan tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan tolong kita. Apalagi di dalam kita ibadah, kita tidak sembrono, kita tidak serampangan, tetapi kita pakai protokol kesehatan. Saudara sudah dianjurkan dari rumah pakai masker. Dari depan gereja saudara tidak perlu salaman, langsung cuci tangan. Saudara dicek suhunya, kalau lebih daripada 37, berarti saudara dalam kondisi yang tidak fit. Apakah ada yang 37 hari ini? Bu Yarni mana Bu Yarni? Ada Bu? Ada? Enggak ada. Puji Tuhan, saudara sehat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara-saudara sudah diukur. Tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita datang kepada Tuhan. Kalau kita kerja aja kita nekat, apalagi kita ibadah, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, tetap mencari Tuhan dalam segala situasi. Dalam segala keadaan yang dihadapi, Paulus tetap memuliakan Tuhan. Apakah dalam kondisi ngeri? Apakah dalam kondisi sulit? Apakah dalam kondisi sakit? Apakah dalam kondisi lemah? Apakah dalam kondisi penganiayaan? Apakah dalam kondisi pemenjaraan? Apakah dalam kondisi pandemik? Asal Tuhan dimuliakan. Karena dengan kita mencari Tuhan, dengan kita juga menuruti atau mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, maka secara jasmani, secara rohani saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Karena di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati saudara, baik jasmani dan rohani. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Paulus memiliki keyakinan dasar mengapa dia yaitu berusaha. Mengapa Paulus begitu sungguh-sungguh. Keyakinan dasar Paulus bahwa Tuhan sendiri telah menguatkannya dalam menanggung semua keadaan tersebut dengan lapang dada dan penyerahan dirinya.
Paulus tahu bahwa penderitaan yang dialami tidak lebih besar dari penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus tahu beban yang dihadapi tidak lebih berat bebannya daripada Tuhan. Rasa sakitnya juga tidak akan melebihi daripada sakitnya Tuhan. Dicaci maki, Tuhan lebih dicaci maki. Bahkan nyawanya diserahkan untuk kita. Nyawanya diberikan untuk kita. Apapun dilakukan oleh Tuhan demi supaya kita tidak masuk neraka, tetapi supaya kita masuk surga. Supaya kita menerima hidup yang kekal, damai sejahtera dari Tuhan. Mengingat pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak sebanding penderitaan kita yang hanya sekuku ireng, yang hanya sedikit. Dan karena itulah yang memacu Paulus untuk dia ini lebih sungguh-sungguh, karena penderitaan yang dialami adalah penderitaan yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia harus mati di kayu salib. Dia harus dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, dimahkotai duri, dan punggungnya dengan bilur-bilur bekas cambuk. Keluar darah segar, dan itu semua dilakukan untuk kita. Bukankah Tuhan berkorban lebih besar daripada kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, keyakinan Paulus inilah yang mendorong Paulus tidak takut dengan situasi dan kondisi, dan itu tidak menghalangi Paulus untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa supaya negara kita ini segera berlalu dari badai pandemi. Supaya semua kegiatan berjalan dengan baik. Apakah sekolah, apakah usaha, apakah ibadah, semuanya berjalan dengan baik. Usaha, dagang, dan lain sebagainya berjalan dengan baik, bahkan lebih baik, katakan amin. Sehingga perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan terus mendorong, mengorbankan atau berkobar untuk kita tetap semangat di dalam kita ibadah, kerinduan kita akan Tuhan, supaya semakin nyata. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, memperlakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memperlakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mempraktekkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya melihat orang lain diberkati. Kita tidak hanya melihat orang lain dijawab doanya, tetapi kita rindu supaya kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Kita pun rindu supaya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu juga dikabulkan. Katakan amin. Apakah saudara hanya melihat ini, wah diberkati Tuhan ya, wah ini diberkati Tuhan ya. Bagaimana saudara? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hanya melihat keadaan orang diberkati? Apakah saudara tidak ingin diberkati? Tetapi saudara-saudara dengan jujur bahwa kita juga ingin diberkati Tuhan, bukan? Karena itu berlakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, contoh di dalam memperlakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya adalah tokoh Alkitab yang menonjol dalam mengisi kekosongan rohaninya adalah Daud. Ia sebagai sosok yang senantiasa merindukan Tuhan. Di dalam dia merindukan Tuhan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia menggambarkan seperti seekor rusa yang haus, sangat mengharapkan seteguk air untuk membunuh rasa haus
yang mengganggu kerongkongannya. Kerinduannya sungguh luar biasa. Ya, dia tidak akan berhenti, dia tidak akan diam, dia tidak akan tenang sebelum dia menemukan air seperti rusa yang haus. Demikian juga Tuhan ajarkan kepada kita, jangan kita senang, diam, tetapi saudara berupayalah. Korbankan semangatmu, kobarkan rohmu, supaya rohmu menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor di dalam ibadah, di dalam berdoa, di dalam membaca firman Allah, di dalam melayani. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam hal apakah sebuah keadaan mendorong kita mencari Tuhan? Apakah karena kita merasa dilanda kekeringan secara rohani? Bapak, Ibu, saudara-saudara mengisi kekeringan rohani dengan cara mengundurkan diri atau berhenti sejenak dari kesibukan untuk mengarahkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan dan mendengar suaranya. Jalan ini akan memulihkan kembali kondisi rohani kita dalam membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara-saudara, jangan biarkan kondisi rohanimu kering. Jangan biarkan kondisi rohanimu itu lelah. Karena saudara mengejar hal-hal yang duniawi. Saudara-saudara, seperti mobil, ya, mobil gereja beberapa hari yang lalu turun mesin. Dokter mesin bilang, ini dipaksa mesin ini sehingga terbakar. Ya, terbakar. Jadi sudah panas, dipaksa, akhirnya terbakar. Nah, saudara-saudara, hidup kita juga demikian. Janganlah saudara-saudara hanya mengejar yang duniawi, dan saudara tidak pernah berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin jasmani itu. Kalau terbakar akan menjadi payah. Karena itu saudara, kita perlu berhenti sejenak. Di dalam seminggu kita ini bekerja keras, mencari uang, mencari sesuap nasi untuk kebutuhan hidup kita, tidak salah. Tetapi beri waktu sejenak untuk Tuhan, ibadah dalam hari Sabat. Gunakan itu untuk mengecas saudara. Gunakan itu untuk mendinginkan mesin jasmani saudara. Isilah gizi makanan rohani, sehingga rohmu yang kendor menjadi semangat. Rohmu yang padam mulai terbakar lagi di dalam mengikuti Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini sangat penting untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, jika kita mengalami hambatan rohani, maka momentum yang baik untuk memulihkan kembali kondisi rohani kita yang rapuh. Segera mungkin kita memperkuat kembali sendi-sendi kerohanian kita untuk menjadi teguh, kuat, dan kokoh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi bagaikan tanah kering. Petugas bisa maju di depan kami. Bagaikan tanah yang merindukan air, demikianlah jiwa
sahkan Engkau. Amin. Ku rindu selalu Haleluya Yesus. hadirmu di hidupku. Amin, amin, amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tolonglah Roh Kudus, siramilah hati kami yang kering. Di tempat Oh Yesus, kami perlu Engkau, kami perlu jamaah-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kekuatan daripada-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. bagaikan tanah kering Haleluya Yesus. Bapak Ibu, yang merindukan melalui perjamuan kudus air, menyirami hati saudara, mengingatkan kepada saudara demikianlah bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban. jiwaku, Apapun dilakukan haus untuk supaya kita diselamatkan. Kadang mulai dingin, mulai kurang semangat, ialah melalui perjamuan kudus ini mendobrak saudara, membakar saudara, mendorong saudara, mengingat bahwa Tuhan sudah berkorban untuk saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menikmati perjamuan kudus, pakai anak-anakmu yang pelayan, supaya melalui perjamuan kudus mereka diberkati, punya roh yang menyalanya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah melalui perjamuan kudus pada malam hari ini menyirami rohani saudara yang mulai kering, menyirami rohani saudara yang mulai lemah, menyirami rohani saudara yang mulai padam. Dengan kita melakukan perjamuan kudus ini secara tidak langsung saudara diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus telah berkorban yang tidak sedikit, tetapi dia berkorban yang sangat besar. Apapun dilakukan demi sayangnya kepada saudara, supaya saudara tidak mengalami kesulitan di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu dengan cara mengingatkan melalui perjamuan kudus ini, untuk saudara sadar bahwa Tuhan telah berkorban. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan, kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Sembah dia, puji dia, muliakan dia, sanjung dia, agungkan dia. Kalau masih kuriatas, haleluya, haleluya. Dalam namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Masih kuria segala malam-malam atas. Yesus kau luar biasa, Yesus kau luar biasa. Engkau hebat, engkau dasar, engkau agung, engkau mulia. Haleluya. Terpujilah kau Tuhan.
Biarlah Roh Kudus menjamah saudara. Biarlah Roh Kudus melawat saudara. Biarlah Roh Kudus membangkitkan saudara. Jangan biarkan api Roh Kudus padam. Kerinduanmu kepada Tuhan harus dikobarkan, harus dibakar. Jangan dibiarkan kondisi menghalangi saudara, keadaan menghalangi saudara. Ingat bahwa Tuhan Yesus banyak berkorban untuk saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Bagimu Tuhan Yesus, haleluya. Dalam namamu Yesus. Oh kudus. Terima kasih. Biarlah firman-Mu memberkati jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah raya yang kedua ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami kasihi, supaya kiranya Engkau memberkati melawat bangsa kami, sehingga bangsa kami ada damai sejahtera, diberkati, dilindungi, dijaga, dibungkus oleh kuasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau jamah mereka yang sakit supaya sembuh. Yang masa pemulihan Engkau juga memberkati kesehatan. Yang saat ini kekurangan kiranya Engkau juga mencukupi. Yang saat ini sedang menghadapi masalah kiranya Engkau memberkati penyelesaiannya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani kita semua pada hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Oleh karena kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus dan kekuatan kuasa Roh Kudus,
Pulanglah hai saudaraku, karena mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.